Bener kaget tuh. Ih, yang tadi kaget gitu ya. Bener kaget. Halo saudara semua, Beta Juan Sakwarela dari Molucas Coastal Care dan selamat datang, salam jumpa di Eco Talks, Let's Talk About the Earth. Ini adalah episode paling pertama dari proyek terbaru MCC di tahun 2022. Dan sebelum Katong ngobrol lebih lanjut, Katong bincang-bincang tentang apa itu sebenarnya Eco Talks dan lain-lain, Beta perkenalkan dulu Beta Puntamang satu ini yang ada di samping Beta, yaitu Quincy Koso. Hai Queen. Hai Kak Juan. Apa kabar? Baik, puji Tuhan sangat baik ya. Yes, hari ini Katong mau bicara banyak-banyak tentang Katong pun kegiatan sebagai volunteer di Molucas Coastal Care dan pastinya juga Katong akan ngobrol soal semua program-program yang akan Katong lakukan di tahun ini. Jadi sebelum lanjut nih, buat teman-teman semua, ini Eco Talks adalah salah satu talk show terbaru yang MCC buat di tahun ini, menjadi satu bagian dengan Nusaku Studio. Nusaku Studio itu adalah program yang akan menampilkan konten dari berbagai aspek yang pastinya berbau tentang lingkungan dan bersifat edukatif, informatif, dan juga entertaining for saudara semua yang nonton nanti di Katong punya social media. Tepuk tangan ya? Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke guys, jadi Quincy hari ini mau cerita-cerita bagi pengalaman buat saudara semua tentang Queen punya aktivitas selama direkrut menjadi volunteer MCC di Banda pertama, atau Queen? Ya. Asli itu sekarang di Ambon. Jadi, oke, langsung saja Quincy, bagaimana pengalaman pertama waktu Queen direkrut masuk ke MCC itu, bagaimana ceritanya? Oke. Jadi pertama kali kita masuk di MCC itu tahun berapa ya? Tahun 2021. Tahun kemarin kayaknya belum setahun sih. Belum setahun. Soalnya pokoknya pertama kali kita masuk MCC itu tiba-tiba pas ketemu ke Instagram tuh, lihat di Instagram MCC itu dong ada cari teacher volunteer. Okay. Terus karena memang waktu itu beta tuh sudah selesai ujian dan memang beta lagi sibuk apa sih, makanya beta kayak sudah iseng-iseng saya beta coba gitu, karena memang beta juga pengen banget ke Banda, tapi beta sih tahu kapan beta ke Banda. Dan tiba-tiba MCC buka gitu, terus beta daftar dan puji Tuhan beta keterima, dan beta di Banda itu kurang lebih 3 bulan di sana. Sampai bulan Desember baru beta balik, jadi lumayan lama di sana sampai bisa logat-logat Banda sedikit-sedikit. Coba logat Banda sedikit dulu. Kayak Kakak John Panci boleh logat. Pane dari Banda. Pane kira, pane. Oke Queen, jadi di Banda tuh Queen ngajar toh. Iya. Terus kegiatannya, aktivitasnya tuh apa-apa lah ya. Kan MCC pun program paling banyak di Banda. Bisa bantu jelaskan buat saudara semua Katong bikin apa saja di Banda. Oke. Jadi memang awalnya tuh waktu beta ke Banda, beta pikirnya tuh beta cuma ngajar di sana gitu, ngajar anak-anak kecil di sana bahasa Inggris dan juga tentang lingkungan gitu. Tapi ternyata hari pertama saja waktu beta sampai di Banda, itu Katong langsung ada aksi clean up di salah satu pantai di sana. Kalau beta salahnya itu di Pantai Sombayang, di pantai belakang gitu, di Uluwero bagian belakang lah di situ Pantai Sombayang. Kalau beta salah sih. Itu mohon maaf kalau misalkan kita salah ya, tapi Saya betul. Betul ya, oke siap. Kasih. Nah di situ jadi waktu hari pertama sampai itu aksi kasih bersih pantai di situ. Nah terus kumpul dengan teman-teman komunitas muda di Banda yang juga bergerak di bidang lingkungan dan juga pendidikan. Terus ternyata banyak program MCC yang lain di Banda gitu yang beta bahkan sebelumnya tuh beta sering pernah lihat gitu. Ada rumah pengering yang beta belum pernah lihat seumur beta hidup gitu, baru pertama kali lihat di Banda. Terus juga ada rumah bibit dan memang di sana keren sih untuk dengan anak-anak di sana juga. Pikirnya cuma belajar aja, ternyata sampai di sana banyak kegiatan-kegiatan yang beta ikut gitu. Yes, terus waktu Quincy datang di sana, yang Quincy kesannya tuh bagaimana dari anak-anak di Banda, terus dong punya orang tua, masyarakat di Banda, kebudayaan di Banda tuh bagaimana? Aduh, pokoknya kayak Banda Seru tuh ya? seru sekali kerajuan.
kayak waktu pertama kali masuk, maksudnya kayak kapal baru masuk lewat Gunung Api itu, aduh astaga, kayak paling bagus. Dan mulai dari pemandangannya kayak benar-benar disambut dengan pemandangan yang sangat indah. Terus ketemu sampai di sana, naik speed, itu ingat banget, itu dijemput dari Bapak Jais waktu itu. Terus Bapak Jais. halo Bapak Jais, kalau Bapak Jais nonton, Bapak Jen, halo. pokoknya paling seru sekali di sana itu. Terus masyarakat di sana juga sangat ramah, anak-anaknya juga sangat sangat antusias untuk belajar, orang-orang tuanya juga sangat mendukung. Dan pokoknya di Banda tuh alamnya indah, masyarakatnya ramah, dan anak-anaknya tuh aduh pokoknya kayak dong tuh paling suka sekali belajar. Kayak beta yang harus cari dong yang cari beta untuk belajar kayak gitu. Yes. Terus di sana tuh ada kayak pengalaman lucu apa yang Quincy dapat? Lucu kah, seram kah? Pokoknya yang paling berkesan gitu. Paling berkesan ya, sebenarnya kalau mau bilang berkesan sih banyak sih, karena setiap hari, setiap kali ngajar tuh kayak anak-anak tuh punya cerita yang berbeda-beda gitu loh mas. Setiap hari pasti ada dramanya gitu. Bahkan kayak seminggu kayak belajar cuma 2 kali misalkan, tapi setiap hari tuh anak-anak pasti turun cari beta. Itu sih yang paling menyenangkan, karena setiap hari mulai dari pagi hari sampai sore terus selalu turun. Dan yang paling menyenangkan adalah guys, di Banda itu transportasi utamanya itu untuk menghubungkan Neira dan juga Gunung Api itu speed. Jadi Speedboat. mau sejauh apapun itu kamu punya jarak speed, kalau kayak dong lihat itu kakak Quincy dong akan bataria kayak kakak Quincy tengah-tengah laut gitu loh. Jadi kayak biar ada 3 speedboat, kalau lihat kayak dong tetap kakak sih kayak gitu. Tapi seru sih di Banda. Pokoknya banyak hal yang kayak bikin gitu kayak pengen balik lagi ke Banda. Kita pun kayak minta-minta cepat sudah tolong bawa kita ke Banda. Dan kalau di Banda tuh kan ada bukan cuma satu rumah belajar saja tuh. Iya. Ada satu di Gunung Api, satu di Lontor. Di Lontor tuh di Banda Besar, terus satu tuh di Pulau Rune. Nah, ini semua berjalan sampai sekarang masing-masing dengan teacher volunteer-nya. Dan memang kan waktu MCC datang di Banda tuh guys, bersaudara semua, itu katong survei dan lain-lain, dan memang kebutuhan di sana tuh ingin ada pendidikan tambahan gitu. Jadi selain di samping pendidikan formal di sekolah, MCC juga menawarkan untuk program rumah edukasi ini untuk mengajarkan anak-anak pelajaran tambahan kayak bahasa Inggris, komputer, dan juga yang paling penting adalah edukasi lingkungan. Tuh. Kalau edukasi lingkungan tuh apa-apa saja Queen yang di sana yang pernah Queen ajar? Oke. Kalau di sana itu kalau tentang lingkungan, katong tuh paling sering kasih bersih. Katong punya lokasi belajar itu. Setiap sore. Di Pantai Kapitan. Ya, di Pantai Kapitan. Setiap sore. Dan karena setiap sore tuh anak-anak tuh selalu turun dari atas gitu. Jadi katong di Banda itu, katong punya station di Banda, itu dia kayak di bagian bawah gitu dekat pantai. Lalu di bagian atasnya itu anak-anak punya rumah. Tapi setiap sore tuh dong turun, terus turun cari beta, dan katong selalu kasih bersih. Terus abis itu katong juga tanam pohon. Terus anak-anak diajar untuk gimana pilah sampah, buang sampah yang benar tuh bagaimana gitu-gitu. Wis, pokoknya banyak sekali hal yang dilakukan di Banda, dan pastinya kalau satu episode kayaknya yang cukup berbahas semua, karena katong akan ulas katong punya project satu persatu. Oke, pastinya setelah ini katong akan balik bincang-bincang dengan Quincy, karena setelah dari Banda sekarang Quincy hijrah ke Ambon untuk pegang proyek-proyek yang ada di Ambon, proyek-proyek lingkungan dari MCC yang ada di stasiun Ambon. Karena spoiler, katong sudah buka rumah belajar baru lagi di Ambon, yaitu di mana? Di Talake. Di Talake. Dan sekarang sudah ada aktivitasnya, sudah mulai jalan. Setelah ini nanti Quincy akan ngobrol lebih lanjut mengenai apa saja yang baru yang ada di di rumah belajar Talake. Yes. Tapi sebelumnya Pak Saudara, lihat katong punya video yang satu ini dulu. Silakan. Apa kata dunia?
Hai teman-teman, tahukah kamu negara Rusia secara sengaja melakukan pembakaran gas alam senilai 147 miliar rupiah? Dilansir dari BBC News Indonesia, data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia juga menjelaskan bahwa negara Rusia sebenarnya berada di posisi pertama dalam hal volume pembakaran. Lantas, apa dampaknya terhadap lingkungan? Tahukah kamu, setiap harinya dari proses pembakaran, negara Rusia melepaskan 9.000 ton karbon dioksida ke udara. Hal ini dikhawatirkan akan mempercepat proses pelelehan es di Arktik. Arktik merupakan suatu wilayah di sekitar kutub utara bumi. Dan tahukah kamu, negara Rusia merupakan salah satu negara yang berada di lintang Arktik itu sendiri. Itulah mengapa dikhawatirkan bahwa proses pembakaran akan menghasilkan endapan karbon hitam yang akan mempengaruhi proses pelelehan es dan kenaikan permukaan laut. Menarik bukan? Sekian untuk cerita tentang apa kata dunia hari ini, dan sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Back to Eco Talk, let's talk about the Earth. Katong hari ini bahas tentang seputar menjadi volunteer dari volunteer MCC nih. Ada Quincy, ada Juan juga. Sekarang kan Queen hijrah di Ambon nih. Ya. Untuk pegang project-project yang ada di Ambon, program-program utama MCC. Mengapa sangat penting anak-anak muda tuh jadi volunteer, terutama di project-project lingkungan? Oke. Yang paling pertama adalah kenapa kata lo harus jadi volunteer khususnya di project-project lingkungan ya. Mau project apalah itu gitu. Nah, khususnya kata sekarang bicara tentang lingkungan. Yang paling penting tuh kata punya pengalaman yang baru gitu loh. Terus katong ketemu banyak orang juga, katong bangun relasi dengan banyak orang, katong punya pengalaman-pengalaman yang sebelumnya katong belum pernah punya. Terus katong punya informasi baru juga, dan itu tuh menurut beta sangat-sangat bermanfaat sekali gitu loh untuk beta sendiri, beta pribadi gitu. Yes. Gitu. Nice. Tepuk tangan semuanya. Dan pastinya bisa tambah CV juga kan? Iya benar sekali teman-teman. Kalau sekarang kalau mau melamar di mana saja itu kayak dong lihat, oh ini pengalaman kerja, pengalaman organisasinya apa aja, volunteernya udah kemana aja. Dong bisa lihat, wah anak ini ternyata sangat Iya. peduli terhadap lingkungan, Iya. isu-isu sosial Benar kayak sekali. gitu. Kayak dia bisa bertahan, Bisa, di yes. Banda selama 3 Berkontribusi dengan baik kayak gitu. Setuju. Tapi CV itu nanti motivasi dari belakang. Iya, yang Motivasi paling penting pertama, yang yes. tadi, yang kita bilang. Harus benar-benar ingin menyelesaikan suatu isu gitu, sosial. Oke, kalau di Ambon sekarang proyeknya apa-apa saja? Oke. Jadi kalau di Ambon itu katong punya 4 program utama gitu. Yang pertama ada Tree of Hope. Itu katong bagi-bagi pohon untuk masyarakat Kota Ambon, dan katong biasanya itu bagi 1 bulan 1 kali. Setiap bulan katong bagi pohon gitu. Kemudian ada juga program ini Sekolah Kalesang. Ada rumah belajar di Talake. Ini rumah belajar yang keempat. Iya. Sebelumnya ada di Gunung Api, Lontor, dan juga di Pulau Run. Terus katong punya program aksi si kuda laut. Itu kayak katong kasih bersih darat dan juga laut. Tapi akang kepanjangan apa sih? Aksi kuda laut, aksi bersih lingkungan darat dan laut. Itu akan sudah itu akan tadi yang kakak Jenda akan kepanjangan itu. Tapi intinya katong kasih bersih di bagian darat juga bagian laut gitu. Tapi Laut di tidak dalam akan, laut, yes. dalam atas semua katong kasih Jadi bersih ya. dari underwater, kuli-kuli water, semua katong kasih bersih gitu. Terus program yang terakhir yang keempat yang sekarang nih. Ada studio Studio apa? Studio Nusaku. Studio Nusaku, ya. Jadi ini project paling baru dari MCC. Sebenarnya ini sudah diinisiasi dari lama juga, dari Kateria juga, untuk ketong bagusnya bikin konten-konten berbau lingkungan. Ya. Jadi Eco Talks ini hanya satu bagian, satu program dari Nusaku Studio ini. Jadi Eco Talks ini akan berbicara isu-isu lingkungan dari mengundang berbagai narasumber. Jadi hari ini Quincy orang dalam dulu, kemudian nanti kita akan undang juga teman-teman aktivis lingkungan yang lain, atau bukan cuma dari aktivis, juga dari pemerintah kah, atau dari manapun yang bisa menjawab persoalan-persoalan lingkungan, kasih informasi buat saudara semua yang nonton. Terus
nanti ada juga yang sudah tayang tuh ada Puan Pohon. Jadi Puan Pohon ini katong beri ruang bagi perempuan-perempuan untuk menyuarakan tentang kontribusi mereka juga untuk lingkungan kayak gitu. Terus ada green music, ada sastra hijau. Nah, itu untuk teman-teman seni yang ingin berkontribusi lewat dong punya karya-karya seni kayak gitu. Jadi pokoknya saudara semua pantengin saja YouTube channelnya Molucas Coastal Care untuk bisa lihat konten-konten produksi dari Nusaku Studio ini. Kayak gitu. Kalau seni-seni itu ada seni-seni apa sih, Kak? Seni musik, seni sastra, kayak gitu. Kalau mau Quincy mau dance juga kayaknya bisa. Iya, seni tari bisa tuh nggak tuh? Dance berbau lingkungan tuh kayak bagaimana? Ya, nanti kita bisa ciptakan Yes, lah ya, asik. bisa. Pokoknya kayak gitu teman-teman. Ya, semua hal baru dari MCC semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang nonton kayak gitu. Dan harapannya terakhir, harapan Quincy untuk anak-anak muda Maluku tuh apa? Supaya mereka nanti jadi volunteer sama dengan Quincy kah? Atau Quincy punya harapan khusus sendiri buat anak-anak muda Maluku? Oke. Harapan beta sih untuk semua anak-anak muda Maluku, maksudnya kayak katong yang perlu harus jadi volunteer dulu untuk bikin suatu perubahan gitu loh. Kayak bikin perubahan yang simpel dari katong pun diri sendiri saya gitu. Kalau lingkungan, berkaitan dengan lingkungan, ini kayak anak-anak muda yang paling sering kayak kemarin beta juga bilang gitu ke waktu itu kayak dipanggil di RRI, terus kayak ditanya gitu kayak harapan untuk anak-anak muda pertama yang berkaitan dengan lingkungan kayak gitu. Yang paling penting adalah tuh kayak kalau nongki jangan buang sampah di tempat nongki gitu. Jadi kayak di sepanjang, pokoknya coba dong perhatikan semua tempat nongkrong yang ada di Kota Ambon, mau di pinggir pantai, mau di atas pantai, mau di bibir pantai, mau di pantai pung segala macam itu, tetap pasti ada sampah. Dan semua orang yang duduk di situ tuh semua anak-anak muda. Kayak tanpa dong pacaran gitu ya? Iya, mau pacaran lah, mau duduk bercerita yang teman-teman, saya katanya cerita apa. Pacaran sih asik sih kalau pacaran tanpa yang kotor kan? Iya. Jadi harusnya tuh harus bersih gitu. Saya tahu ya mungkin kayak yang kotor tuh biasa gelap. Saya tahu. Kalau anak-anak muda ingin pacaran yang sehat, ya berarti tempat pacarannya juga harus bersih. Ya, jadi setuju. jangan buang sampah di tempat kalian nongkrong, kumpul-kumpul dengan teman-teman itu tetap jaga kebersihannya kayak gitu. Itu sih, terus kayak itu kayak paling simple tapi paling luput dari dan itu maksudnya kayak itu hal yang paling simple, tapi kalau misalkan 1, 2, 3, 4 banyak orang bikin percaya deh saya bakalan ada sampah lah sih di pinggir-pinggir pantai kayak gitu. Itu sih menurut beta kayak jangan pernah, ini satu lagi, jangan pernah takut untuk tegur orang. Beta tuh paling sering ketemu orang diangkut yang buang-buang sampah gitu di luar. Cuman ya tetap gitu harus perhatikan cara tegur. Intinya adalah bikin segala hal kayak anak-anak muda pasti paham lah apa sih cara-cara untuk kayak katong menjaga lingkungan gitu loh. Karena kalau bukan katong yang jaga lingkungan ya siapa lagi gitu loh. Katong nih kayak generasi yang akan yang akan mempersiapkan generasi selanjutnya gitu. Jadi mari perbiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik gitu mulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti waktu katong sudah tua gitu. Siapa tahu. Betul. Jadi intinya karena kayak prediksi-prediksi juga tentang masa depan itu kan kayak di tahun 2050 misalnya gara-gara krisis iklim langsung permukaan air laut udah naik. Terus tahun 2050 juga katanya menurut saintis itu jumlah polusi plastik di laut itu sudah jauh lebih banyak dari jumlah ikannya bahkan. Dan itu tahun-tahun dimana katong masih hidup begitu ya. Kayak itu bukan tahun ini kayak katong mati begitu ya, katong masih sama tahu ya tapi kayak katong tahu tapi ya berharapnya seperti itu. Tapi itu masih katong pun tahun-tahun produktif katong hidup. Jadi kayak gimana kayak karena katong pewaris masa depan ya katong harus berusaha untuk masa depan yang akan katong raih itu bukan masa depan yang diprediksi oleh saintis gara-gara kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini.
Jadi ya itulah, katong harus mengamankan katong pun jalan menuju masa depan itu. Iya. Kayak sekarang kalau orang perhatikan kayak BBM semua susah. Yes. Coba kalau misalkan kayak tadi kakak bilang, biasa-biasa kalau misalkan kayak ikan-ikan sehari kayak susah sekali percari ikan. Yes. Oke guys, jadi itu kira-kira obrolan hari ini beta dan Quincy buat basudara semua. Nanti setelah ini Ekotos akan kembali dengan bintang-bintang tamu yang lain. Kita akan membahas banyak hal juga tentang lingkungan dan semoga ini episode pertama teman-teman suka dan selanjutnya juga akan jauh lebih baik dan informatif buat basudara semua. Oke, jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe di YouTube channelnya Molucas Coastal Care dan juga follow akun-akun sosial media dari MCC yang ada di Facebook, di Instagram, di Twitter, dan juga di TikTok. Yes, guys. TikTok juga sekarang ada. Kata akan nanti kakak gue ini akan bikin konten-kontennya ya, kayak gitu untuk basudara semua. Jangan lupa like dan teman-teman komen di kolom komentar kira-kira siapa di Ambon atau di Maluku yang akan kita undang di Eco Talks berikutnya. Oke, selamat di episode pertama ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Eco Talks, let's talk about the Earth. Kayak gitu. Yang tadi Kevin gitu. Wave Beats Music. Dah, thank you guys.